Sepertinya di sana ada bangunan tua atau rumah atau Ini kita ditemenin sama Mbak Yuli, seorang indigo ya. orang yang memiliki mata batin yang cukup peka ya. Nah, Assalamualaikum. banyak buahnya nih. Di Iya. sini ada gerbang. Ada Bangunannya gerbang. cukup unik sih ya, antik ya. Tapi kita nggak tahu di dalamnya bentuknya gimana. Nanti kita akan melakukan penelusuran. Ini gini, Mbak Yuli pas masuk ke wilayah ini, Mbak Yuli itu mendapatkan energi apa? Mungkin udah ada penampakan atau yang Mbak Yuli lihat pertama kali masuk ke sini? Iya. Tolong diceritakan. Pertama kali masuk ke sini, Hah? saya merasa ada yang aneh. Iya. Dari tim kita, dari kru kita, tidak ada yang menyalakan menyan ataupun dupa. Lupa, tapi Mbak udah mencium. Tapi saya sudah mencium duluan. Terus? Sesepuh di sini sepertinya sudah menyambut kita. Iya. Sebenarnya gue mau sedikit cerita dulu tentang kenapa bangunan ini bisa terbengkalai. Iya. Menurut warga sekitar, bangunan ini terbengkalai karena ada sengketa Oh, perpindahan tangan, kepemilikan. pemilikan sengketa. Jadi akhirnya rumah ini tinggal gitu aja. Beberapa lama terbengkalai sampai sekarang belum ada salah Putusan. seorang pemilik pun yang datang untuk mengunjungi rumah ini. Untuk sosok-sosok yang mereka lihat juga bervariasi ya. Ada yang melihat lebih ke sosok perempuan sih. Terus kesaksian oleh warga-warga sekitar. Benar? Sekitar. Iya, betul. Iya. Iya, Apa memang yang- adanya seorang perempuan Bisa lihat nenek-nenek sudah di sebelah sana. di dalam, berarti di dalam Iya, ya. di dalam. Selain itu ada apa lagi? Yang Mbak lihat, Mbak Yuli lihat itu. Selain itu ada seperti mungkin prajurit dari nenek itu. Oh, maksudnya Ibaratnya kayak prajurit gitu. yang Iya. mendampingi, Yang mendampingi nenek itu. Dalam kaya. Iya, pinggir jalan raya tepat sekali ya. Tapi makanya kenapa tidak ada nama? Jadi kita sebut aja warga sekitar itu ya Villa tanpa nama. Sebelum kita masuk ke dalam, maka baiknya kita tunggu Bang Karlo. Oh itu. Sawadika, Om Swastiastu, Om Swastiastu. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Baik. Kan kita hari ini ditemenin sama Mbak Iri. Oh iya ya. Ya, di acara kami, Bang Karlo juga meminta bantuannya secara katanya ini anak indigo ya. Iya, betul. Dari awal tadi dia sudah bilang ada ini, ada ini, ada ini. Oke, siap. Ya, makanya kita mengajak Mbak Yuli supaya kita ingin menggali lagi tempat ini Iya, lebih luas. luas. Ini semuanya jika Tuhan mengizinkan ya. Ya betul, Ya kita kan nggak bisa sebagai umat manusia, kita nggak bisa menerobos tanpa seizin Iya. juga. betul. Dan kita di sini harus menjaga ucapan pemirsa, juga sikap jaga ucapan, karena di mana kita berpijak di situ langit kita junjung. Siap. Kita harus mengikuti adat dan istiadat masyarakat setempat. Betul. Bang, sebelum kita masuk ke dalam, kira-kira menurut penerawangan mata cakra Bang Karlo nih, ada apa aja di sini, Bang? Coba saya memakai Kisi-kisinya aja. Nah, kisi-kisinya, izinkan saya memakai cermin langit. Jadi gini pemirsa, yang Bang Karlo tangkap di sini, pemilik rumah ini konspirasi, sangat kredit. Udah itu aja dulu, sangat kredit. Soalnya pada saat Bang Karlo membuka cermin langit di situ, Bang Karlo melihat kedua anak ini saling membicarakan
membicarakan soal tanah deh. Oke. Sengketa. Iya, kurang lebih begitu. Mungkin secara globalnya sengketa warisan atau apa. Ya, betul Bang Ciko. Nanti kita Tiba-tiba surat Bang pada Carlo malam hari. seperti mendengar orang mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Ada yang mondar-mandir Mbak Yuli ya. Iya, betul. Ada yang mondar-mandir gitu. Mata lu cukup tajam ngelihat ke arah sana, Bang. Mm. Bisa paham kan? Ya, tambah. Dan nggak perlu gua sebutin di sini. Baik. Akankah ada misteri-misteri yang belum terungkap? Maka akan kami kuat bersama di Mata Cakar Carlo menembus tanpa batas. Oke, sepertinya Bang Carlo, kita mau memasuki ruangan ini, area belakang atau area utama karena belum jelas ya. Oke, hati-hati Mbak Yuli, Bang Freddy. Oke. Sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati Mbak Yuli. Ini cukup ini ya. Cukup rimbun bawahnya, hati-hati. Iya, terlalu lama. Jadi beginilah keadaannya villa tanpa nama ini ya. Ini mungkin ruang semacam ruang utamanya. Di sini langit-langitnya udah nggak ada ya. Mungkin Bang Carlo, kita menuju kemana nih? Energi yang membawa Bang Carlo kita ke kanan, ke kiri atau kemana? Oh, gua ngeliat kayaknya tadi Carlo ada interaksi. Semak-semak banget. Mm. Ini bodoh apa ya? Ini bodoh ini pohon ini. Kalau Mbak Yuli ke sini hati-hati. Gue sih sebenarnya gue ketariknya ke sana. Dalam ya? Tahu nenek-nenek. Oh, Sama kayak Mbak. seperti yang dibicarakan Mbak Yuli. Bongkoknya. Sana ya, Mbak Yuli. Terus Mbak Yuli, ada yang Mbak Yuli lihat lagi selain itu tuh, atau energi yang membawa Mbak Yuli ke arah mana gitu, yang lebih kuat? Lorong yang sama. Yang sama. Nenek-nenek ya, Bang ya? Ini. Tapi situasinya, kondisi kita nggak memungkinkan untuk masuk ke situ ya. Karena nggak ada jalan. Nggak ada jalan, terus terlalu berbahaya karena terlalu banyak semak-semak, walaupun energinya lebih berat ke sana. Sebenarnya gini Bang Ciko ya, kita khawatirkan ini bukan masalah energi, kita khawatirkan Iya. masalah binatang, seperti ular. Ular, iya benar. Apalagi ini semak-semaknya udah rimbun. Iya, rimbun sekali. Atau Ini kira-kira kalau ke sana susah kayaknya, kosong, bablas itu, bentok, sepertinya bentok dan nggak ada jalan ke sana. Iya, mau yang nggak mau ya kita harus menuju yang daerah sana tuh. daerah mana? Pintu depan ya, Mungkin pintu depan kali. Bisa ya. dibuka. bisa dibuka nggak? Sepertinya nggak ada pintu depan. Seperti ini pintu utama nih. Depan itu jendela sebenarnya. Ya mungkin cuma segini aja ya ininya. Karena walaupun energinya sangat kuat, tapi ruangannya cuma segini, tapi tetap energinya sangat kuat. Iya, energi. Ini, Gak tahu gua ada lubang ternyata. ya kan? Ini ada lubang. Coba kencang center gua. Iya, tinggi-tinggi ya. Awas hati-hati, ngejeblos. Ini bolongan. Sep. Yang gue takutnya sumur. Oh, itu kamar mandi tuh, Bang. Makanya itu aura energi ya. Iya. Energinya lebih dapet ya di situ karena kamar mandi kan. Iya, seperti yang dikatakan warga sekitar juga. Heeh. Tadi kan di kamar mandi. Oh, Gitu. iya. Sosok apa? Energi positifnya di kamar mandi. Positif ada juga negatif, tapi dia agak menerima. Kalau Oh. di sini ya gini ya, saya luruskan ya pemirsa ya, di sini tidak ada energi sama sekali positif. Heeh. Di Tidak sini ada tidak energi ada yang positif. Kamu sebagai anak indigo kamu tahu kan, setiap rumah yang walaupun ditempatkan sama penghuni ibaratnya sama orang lah ditempatkan. Yang saya mau bertanya sama Yuli. Adek Yuli,
setiap rumah ditempatkan sama seseorang itu anaknya paling terkuat di mana? Maksudnya? Contoh, ada sebuah rumah. Iya. Ini ilustrasi ya. Iya. Nah, ditempatkan sama seseorang satu keluarga. Iya. Nah, ini pembahasan falsafah. Energi yang paling terkuat di satu rumah itu di mana? Titik Di kumpul. ruangan mana, Di gitu? titik kumpul keluarga itu biasa dia. Di ruang keluarga. Kamar mandi dan dapur. Iya. Kamar mandi juga ada. Dan di sini tidak ada yang positif sama sekali. Karena di sini berguna. Dan di sini mereka saling mengadu ilmu untuk mendapatkan Serang-serang. Jadi gini, bakal diri di sini. Di malam ada rumah baru ada sesuatu. Bisa dong, ini di belakang. Iya. Ini di belakang. Benar. Iya. Selain itu, selain itu Mbak Yuli melihat sosok apa lagi selain yang Mbak Yuli? Mungkin pemirsa tadi Mbak Yuli salah ucap, maksudnya energi negatif tapi tersebutnya positif, maksudnya tidak ada energi positif. Enggak ada. Iya, maksudnya gitu ya, terbalik. Di sini menurut mata batinnya Mbak Yuli sebagai indigo, arah sana itu lebih kuat energinya, atau ada penampakan atau sosok apa yang Mbak Yuli lihat selain kakek itu? Coba bisa ditunjuk yang lebih kuat energinya sekitar mana? Dia menunjuk ke arah Pintu masuk. mengarah ke ruang tamu atau kamar itu. Ya, ada penampakan atau ada apa sih, sosok apa yang sedang memantau kita, batin Mbak Yuli? Tolong dijelaskan. Ya. Ada apa? Coba lebih. Komunikasi aja nggak apa-apa. Ya, apa yang Mbak? Ada goyang-goyang ya? Bukan Yang mana? berwarna orange. Tuh. Kelihatan kok. Mbak Yuli lihat apa? Mbak Yuli lihat sosok apa selain yang nenek tua itu? Disebutkan aja. Udah. Sendiri atau ada pendamping? Sendiri di mana? Di sekitar mana? Di dalam. Oh, Kalau kamu kirim gelombang ya. Kamu pejamkan mata. Kamu bisa komunikasi lebih dalam sama dia. Ya. Jadi dalam batin Mbak Yuli katakan, saya hubungkan energi jiwa raga saya untuk masuk ke portal dimensi sana melalui Bangkaru. Siap? Apapun yang terjadi, jangan pernah putus dipegangnya. Ya, siap ya? Bismillah. Ya. Bismillah dulu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahnya 7 kali. Allah. 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 Allah, 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 Allah. Dia bilang apa? Dia bilang jangan datang ke sini. Ya,
Terus Apa lagi? Ada 5 kata dia berbicara apa lagi? Dia bilang jangan ganggu Ya. kami karena kami sudah di sini. Ya. dua, Kita disuruh pergi. Ya. tiga. Terus terakhir Kita nggak boleh mengusik kehidupan mereka. Iya, merinding ya. Ini udah netral belum? Udah ya. Oke. cuma gelombang pakai. Mbak Yuli. Oke. Nyaman? Oke ya. Ya, itulah pemirsa. Setelah di kenapa? Yang mengapa aku potong satu omongan dia begini. Kalian adalah orang yang salah dan yang tidak tepat datang ke sini. Di sini untuk apa kalian mengungkapkan? Terus memang kamu mencium aura pertanyaan. Iya. Di sekitar sini juga Mbak Yuli ya. Mungkin itu sosok yang dibicarakan seorang Warga. Di sini juga orange. orang Tiongkok. Jadi dia berkata seperti ini. Dia bilang gawat Bapak ini. Apa itu? Jadi bapak ini yang di sini jadi gini Pak. Maaf yang ada di sini. Jadi begini, si bapak ini Chinese, punya istri 2. Ya, jadi bapak ini punya istri yang sahnya itu yaitu orang Chinese dan nikah lagi tanpa sepengetahuan dengan si kita Chinese ini. Nikah sama wong cowok, punyalah anak. Jadi memperebutkan harta ini, ya, menguasai ini dengan cara mempateni. Oh, iya. Ya. Dia ada di sini. Dia bilang gini, tolong saya. Ini perbuatan anak-anak saya semua yang demi harta. Romonya benar kan? Di belakang ini Udah merasakan begitu. Iya, benar. Sebentar lu masuk mau. Ini di belakang Bang sini nih energinya. seperti melihat makhluk Ya. astral Nih, yang masuk sangat ini. besar. Ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, Cek. Kenapa cek? dia seperti menantang. Kalau berani, hayo. Allah. Iya bang, bener bang. Astagfirullahaladzim. Dia masih di situ. Astagfirullahaladzim. Sosok apa? Sampai situ bang. Mbak Yuli. Apa yang lu lihat kok? Iya. Ya. Mbak Kalau lu nggak usah ngeliat ke belakang. Mbak Yuli
yang rasakan itu dia hampir menuju ke sini sosok sama nggak seperti apa yang aku lihat selain yang kakek dan yang di sini. Nenek. Iya. Siapa yang mengatakan? Saya nggak mengatakan. Emang dari tadi saya dari depan datang ke sini seorang ini. Saya menangkap seorang ini. Lu ngerasanya apa di sana kok? Kalau aku bentuk mungkin beda-beda dimensi. Nenek-nenek mukanya putih, rambutnya putih panjang, bajunya lusuh dari atas ke bawah tuh kayak terusan lusuh, sambil ini tangannya udah hitam, kukunya panjang, di temboknya udah gini. Gini. Silakan kamu pergi dari sini. Masuk ke sini. Jangan. Ini leluhurnya. Ini leluhurnya. Ini leluhurnya yang jangan dia mereka. Di balik sunyi malam yang mulai rapuh, ada cahaya kecil yang tak pernah luruh. Tatapanmu jauh pecahkan gelap itu, seakan dunia berhenti dalam nafasmu. Minum ya? Dalam bisu, namun mata cakramu bicara lebih dulu. Mata cakrakanlah. Jiko.